Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman pembudidaya ikan dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat ya, dan juga ikannya tetap sehat dan semangat sukses selalu ya. Oke, kali ini saya mau menunjukkan budik damber saya, gurame merah Padang ya. Saya kira jenis ikan ini sudah sangat populer ya di Indonesia ya. Ini dinamai gurame merah Padang karena warnanya yang merah cantik seperti ini ya. Jadi bisa sangat mungkin sekali dibudidayakan di ember ya teman-teman yang barangkali memiliki lahan yang sangat terbatas. Alangkah baiknya dipergunakan untuk berbudidaya ikan ya. Di sini saya ambil contoh di budik damber gurame merah Padang ya, ini ya. Jadi kok bisa seperti ini, bagaimana caranya? Oke, akan saya share pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman di sini ya teman-teman ya. Jadi ini tebarnya udah kira-kira sebulan yang lalu ya, dengan ukuran setiga jari ya, 3 jarian ya. Dan tadi udah tak kasih makan juga pakai pelet ya, beli di toko pakan ikan ya, itu banyak sekali yang khusus untuk gurame seperti itu ya. Jadi persiapan tebar ya, pertama persiapan tebar, terus yang kedua adalah air ya, terutama menyangkut air, pengelolaan air, bagaimana bagus untuk ditebar ikan itu harus seperti apa ya, nanti akan saya terangkan satu persatu. Kemudian perawatan sehari-hari, karena ini udah berlangsung 1 bulan, saya kira ini udah stabil ya kondisi ikannya di sini. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang perawatan air, pergantian air juga. Nah, ini nanti bagaimana caranya ganti, atau berapa bulan atau berapa minggu diganti ya, seperti itu akan saya terangkan. Kemudian yang berikutnya adalah kapan bisa dipanen ya. Banyak sekali yang ditanyakan kemarin yang di video saya sebelumnya juga seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah persiapan ditebar ya. Pertama tentunya kita sediain embernya teman-teman ya. Yang ini ya, kalau ini yang saya pakai di sini adalah ember berukuran 70 liter hingga 80 liter di sini, karena banyak ember juga di samping kanan kiri ini, tapi ini lagi kosong ya. Yang saya coba tebar baru satu ini ya teman-teman, yang lain baru persiapan. Itu ada ember kosong semuanya, ini baru airnya baru beberapa hari saya isi ya. Oke, persiapan tentunya ember ya, ember yang kapasitasnya atau isinya sekitar 70 hingga 80 ya, ini yang dipakai di sini. Oke, kemudian adalah berapa lama harus menunggu sampai siap ditebar. Nah, itu biasanya kalau di sini minimal 4 hari ya. Kenapa? Nah, ini kenapa? Karena airnya supaya pH dan suhunya stabil dulu di ember ini ya. Itu menurut ilmunya seperti itu, tapi kalau pengalaman saya, asalkan di situ udah ada ini ya, ada plankton kecil-kecil yang hidup, serangga, anakan serangga yang hidup di dalam ember itu, artinya ember ini udah logikanya udah bisa dihuni oleh makhluk hidup, ikan tentu saja seperti itu. Oke, kemudian pakan ya teman-teman ya, tadi ya pakan yang saya gunakan adalah pelet ya, pelet lele atau pelet khusus untuk gurame yang berprotein 30-an% seperti itu ya teman-teman ya. Ada tulisannya di sana atau bakulnya, nanti udah tahu ya penjualnya untuk pakan gurame itu seperti apa. Oke, dan yang kemarin ada yang ditanyakan juga teman-teman itu, yang tanya
Besar kecilnya pelet itu kan menurut di situ udah ada labelnya, tulisannya ya. Karena nanti nggak perlu dibibis ya teman-teman. Kemana ada yang bertanya dibibis, nggak usah, karena di sini pelet itu macam-macam, ada yang mulai butirannya kecil, ada berapa macam, kalau nggak salah 4 macam ya. Tadi yang kecil bentuk tepung itu, kalau untuk kecil-kecil ikannya butirannya agak gedean dikit itu ada. Nah itu macam-macam seperti itu. Oke, berikutnya adalah perawatan air. Nah ini sangat penting sekali perawatan air. Jadi menurut ilmunya, saya baca di buku-buku itu kondisi air itu berada di pH 6,5 hingga 7,5 seperti itu kayak kelihatannya itu ya. Tapi saya nggak pernah ngukur pH karena nggak punya alatnya seperti itu. Dan suhunya itu antara 24 hingga 28 untuk ikan gurame. Nah, supaya kita mendapatkan suhu dan pH tersebut, bagaimana caranya? Nah ini penting sekali nih. Saya akan share pengalaman saya di ini. Jadi penempatan ember itu sangat penting teman-teman ya. Jadi penempatan ember itu saya kira harus di luar ruangan dan terkena sinar matahari minimal 5 jam. Jadi paling tidak 5 jam dalam waktu sehari, kira-kira pagi jam 8 hingga mungkin jam 2 siang gitu ya teman-teman, seperti itu ilustrasinya. Asalkan 5 jam aja udah cukup, nanti otomatis biasanya air itu akan berada di suhu 24 hingga 28 dan pH-nya normal ya gitu. Jadi saya nggak pernah ngukur karena ribet ngukur gimana caranya. Cuman budik damper kayak gini ya. Jadi kita menggunakan feeling aja seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah air ya, ganti air itu mudah. Jadi nggak harus mungkin 1 minggu atau 2 minggu, itu nggak seperti itu ya. Jadi ganti air itu tergantung pengamatan kita ya teman-teman. Kalau kita amati air yang ada di ember ini udah bau ya, bau busuk maksudnya, atau kalau pagi atau sore ciri-cirinya banyak gelembung-gelembung di atas ataupun apa ya itu kotor yang di atas itu, apalagi baunya itu menyengat sekali, biasanya itu harus cepat-cepat diganti. Dan biasanya ikan kalau kondisi air kotor itu makanya nggak lahap ya teman-teman. Itu ya ciri-ciri yang seperti itu, harus cepatlah diganti. Jadi nggak nunggu harus mungkin 3 hari 5 hari atau seminggu 2 minggu, nggak gitu ya. Jadi tergantung pengamatan kita saja. Oke gitu ya teman-teman yang mungkin bisa saya share ilmu di sini. Oh ya, yang terakhir panen ya. Jadi panen itu ini kan tujuannya apa dulu ya. Ini kalau mau dikonsumsi mungkin ya kalau udah sekilo isi 2-3 ya gitu ya. Itu seperti itu udah enak ya. Kalau tujuannya cuman mau dijual untuk sebagai ikan hias ya, berbagai ukuran itu bisa ya gitu ya teman-teman ya. Oh iya, kepadatan ya, belum tadi kepadatan, nanti tidak ditanyakan di komentar, tapi boleh juga mau ditanya nanti, insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya teman-teman ya. Oke, kepadatan kalau ukuran segini ya, ini kan 3 jari 4 jari itu, ini saya isi 7 ekor ya teman-teman ya gitu. Nanti mungkin kalau udah agak gedean dikit ya saya kurangi lagi, sebagian saya pindahkan di ember yang lain. Seperti itu teman-temanku semua. Semoga bermanfaat sharing ilmu saya yang sedikit ini, dan barangkali ada yang mau bertanya, monggo silahkan saja langsung diketik di kolom komentar. Dan kalau teman-teman setuju dengan, senang dengan sharing saya ini,
Alhamdulillah sekali kalau sudinya mensubscribe. Oke, terima kasih.